Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam pembahasan sholat yang ditinjau dari perspektif filsafat manajemen. Ini merupakan rangkaian dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, terutama tentang sholat. Dan kali ini kita akan membahas dengan tema sholat berjamaah dan makna tindakannya. Untuk memulai kajian ini, saya akan mengajak Anda untuk mencoba merenungkan dan memikirkan adanya ironi-ironi di dalam kehidupan kita. Misalnya, masih banyaknya kemiskinan struktural yang tak terentaskan, meski ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu hukum, sejatinya adalah ilmu-ilmu yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan. Teori-teori ini eksis, bahkan seringkali dijadikan landasan kebijakan untuk mengatasi problem-problem masyarakat itu. Namun demikian, efeknya banyak ini. Terjadi kerusakan hutan, polusi udara yang semakin ketat, adanya pencemaran lingkungan yang kian hari itu kian memuakkan, semakin bertambahnya pemanasan global, ya, yang semakin memanaskan suhu, tidak hanya suhu udara tetapi juga suhu politik, suhu hati, yang semuanya itu sulit diredam. Hingga moralitas pun itu terkikis, larut dalam keterlemparan, larut dalam keterasingan. Ini tidak bisa melepaskan isolasi yang membelenggu hati ini di dalam memaknai hidup. Yang terjadi adalah kemudian manusia banyak tertarik menuju ketiadaan yang segera. Jadi adanya manusia ini, eksistensi manusia ini seolah-olah tak memunculkan makna. Ironis sekali bahwa ada itu justru memicu untuk tiada. Ini kan sungguh ironis. Ya realitanya begitu. Kita semua tahu kan, seperti itu kejadiannya. Saudara-saudara, ada yang menarik ini. Kalau kita lihat dari pemikirannya Heidegger. Heidegger itu mengidentifikasi kenapa kejadian-kejadian ironis itu terjadi. Penyebabnya adalah adanya kesalahan filosofis akibat meletakkan manusia itu di tempat yang istimewa. Manusia dianggap memberi arti bagi dunia dengan mengabaikan kenyataan yang paling penting. Yang paling penting adalah dunia ini ada, itu diabaikan. Konsepsi yang menerapkan atau menetapkan manusia itu lebih tinggi dari alam, ini menurut Heidegger keliru, sangat keliru. Dan inilah penyebab timbulnya kerusakan-kerusakan itu. Tapi kenyataannya konsepsi manusia itu yang lebih unggul dari alam itu diajarkan oleh para filosof-filosof terdahulu seperti Immanuel Kant. Immanuel Kant itu kan mengatakan bahwa dunia adalah hasil dari struktur mental kita. Kemudian Nietzsche, ya. Nietzsche itu mengatakan dunia adalah fenomenon pengalaman kita. Kemudian Edmund Husserl misalnya. Husserl itu mengatakan bahwa dunia adalah permainan dari kekacauan dan kekuasaan. Nah, kalau kita runut ini dari pemikiran-pemikiran itu, akar pemikiran ini tidak lepas dari pendapatnya René Descartes. René Descartes mengatakan bahwa aku berpikir, maka aku ada. Cogito ergo sum. Karena kita berpikir, maka kitalah sejatinya yang memberi kerangka acuan dunia. Descartes dengan gagah mengatakan seperti itu, dan itu kemudian menjadi referensi dunia hingga saat ini. Tapi saudara-saudara, cobalah lihat ini dampaknya. Akibat kesalahan filosofis itu, maka yang terjadi adalah manusia larut dalam arus pemikiran para filosof tadi itu, sehingga menyibukkan diri dengan barang-barang dunia.
bukan pada kenyataan yang lebih mendasar, yaitu keberadaan dunia sendiri. Nah, inilah yang dikritik oleh Heidegger. Maka Heidegger bilang bahwa pemikiran-pemikiran seperti itu mempunyai andil membantu timbulnya krisis modern saat ini. Pemikiran-pemikiran filosofi seperti itu dampaknya justru menyeret kehidupan manusia itu ke dalam keangkuhan yang tak terperikan untuk berkeinginan mengubah bumi menjadi sumber yang dapat dikembangkan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan untuk bertahan hidup maupun kebutuhan menuruti nafsu, tapi lebih dari itu. Nah, efeknya dunia dan segala sesuatunya ini dijadikan sebagai sesuatu yang dapat dikonsumsi. Maka kemudian timbullah perilaku eksplorasi habis-habisan terhadap alam tanpa memaknai apa itu kehidupan. Sayangnya, konsepsi filosofis yang seperti itu, yang bercorak antroposentris seperti itu, justru sekarang itu dijadikan sebagai dasar untuk menginterpretasikan bahwa manusia itu sebagai khalifah fil ard. Ini yang perlu kita luruskan ini, konsepsi yang keliru ini. Kalau kita cermati konsepsi khalifah fil ard dari pendekatan agama, khalifah fil ard itu memang menempatkan manusia pada tempat yang istimewa, tetapi keistimewaannya itu berada dalam kerangka keseimbangan. Manusia sebagai pengada hidup di dalam ada bersama dengan pengada-pengada yang lain seperti planet, binatang, tumbuhan, udara, dan sebagainya. Ini kesadaran ini perlu kita tingkatkan. Karena apa? Karena pengada-pengada itu tadi merupakan entitas-entitas real yang ada di dunia, yang itu saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan. Kalau kita cermat dari konsepsi ini, kekhalifahan manusia itu sebenarnya lebih dekat sebagai penjaga keseimbangan alam, bukan memberi acuan untuk eksploitasi. Sehingga landasan filosofisnya itu bercorak teosentris yang menghubungkan keberadaan manusia itu dengan eksistensi ada, dengan eksistensi kebertuhanan. Dengan demikian, keberpikiran manusia itu dan tindakannya itu diorientasikan untuk penghambaan dan persyukuran atas keberadaannya hidup di dunia ini. Dengan filosofi yang berlandaskan pada corak teosentris ini, menguatkan kesadaran manusia bahwa keberadaannya itu akan menuju ketiadaan. Karena apa? Karena keberadaan para pengada atau para individu ini hanya bersifat temporal. Keberadaan kita ini menuju ketiadaan. Keberadaan kita yang menuju ketiadaan ini oleh Plato itu disebut sebagai anamnesis. Anamnesis itu adalah proses manusia berada pada lingkaran hidup dan mati. Dari keadaan-keadaan yang berbadan dan terlepas dari badan. Nah, bahasa orang awam adalah hidup itu menggendong kematian. Kelak, kalau kita ini, manusia ini sudah berada dalam ketiadaan atau sewaktu terpisah antara roh dan badan, manusia itu kembali berada dalam forma yang hanya dapat diketahui melalui penggunaan budi, melalui pemaknaan akan hidup dan kehidupan. Yang ini didapat dari penjunjungan tinggi kaidah penciptaan, serta pengakuan adanya sang pencipta. Nah, oleh karena itu untuk menangkap makna ini, maka manusia itu perlu melakukan pengaktifan akal, mengaktifkan pemikiran, perenungan, dan penyadaran. Nah, upaya-upaya seperti ini sebenarnya adalah mengajak kita kepada itu tadi, melakukan pengaktifan akal,
meningkatkan pemikiran, perenungan, dan penyadaran. Saudara-saudara, kalau kita renungkan, kalau kita cermati secara mendalam gitu, sejatinya ini ada korelasi dengan pemaknaan sholat kita. Coba kita renungkan secara seksama tentang ajaran sholat ini. Sholat munfarid itu merefleksikan akan eksistensi manusia sebagai pengada yang individual. Yang ini harus memaknai ada, keberadaan, dan ketiadaannya. Kenapa begitu? Ya agar kita sadar sebenarnya sih. Agar kita sadar bahwa di dunia ini kita sebagai manusia itu berinteraksi dengan pengada-pengada yang lain, dengan individu-individu lain, dan dengan ada yang lain. Yang masing-masing pengada mempunyai maksud dan tujuan sendiri-sendiri. Namun demikian semua ada ini terkekang dalam konteks sosial yang bersifat sistemik, yaitu sistem kehidupan. Karena kita berada dalam sistem sosial yang luas seperti itu, maka interaksi kita ini beragam. Ada interaksi yang bersifat searah, ada juga yang berlawanan. Ada juga yang seperti tarik-menarik kepentingan. Kemudian ini semua dapat mendatangkan suatu problem. Bahkan mungkin problem yang menyusahkan. Bisa saja terjadi seperti itu. Bahkan realitasnya banyak menunjukkan hal-hal seperti itu. Nah, untuk menghindari problem dari interaksi itu, kita bisa belajar banyak dari kondisi ajaran sholat berjamaah. Karena di dalam ajaran sholat berjamaah itu terkandung makna bahwa para pengada-pengada, para individu-individu tadi itu lebih baik kompak untuk bersatu dalam pandangan, dalam tindakan, dalam kesatuan persepsi. Bukan melakukan tindakan yang saling berlawanan. Iya kan? Pada sholat jamaah itu kan para pengada, mengada, berada dengan secara bahagia bersama-sama untuk menuju pada kebahagiaan secara bersama. Pengada itu tidak ada yang merugikan, tapi justru semua malah menguatkan. Nah, itulah saudara-saudara, sehingga kalau kita simpulkan itu, sholat berjamaah itu menunjukkan simbol-simbol kooperasi. Karena apa? Karena di situ ada menunjukkan kekompakan, kerjasama, satu kepentingan. Dia bukan kompetisi. Kalau kompetisi itu orientasinya pribadi, tidak peduli pada orang lain, dan menuruti ego. Nah, yang kedua, dari sholat jamaah itu timbul simbol komunikasi. Nah, menunjukkan juga simbol ketertiban, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, simbol persatuan. 5, simbol kesadaran. Jadi, tindakan nyata dari simbol-simbol yang ada di dalam sholat berjamaah itu terwadahi dalam kesadaran berinteraksi, berkomunikasi. Oleh karena itu, Islam kemudian mengapresiasi sholat berjamaah itu mendapat ganjaran yang lebih besar dibanding sholat munfarid. Saudara-saudara, ajaran sholat, jika kita tinjau dari perspektif manajemen, akan dapat dimodelkan seperti slide itu. Coba sekarang Anda lihat slide. Kalau kita lihat secara individu, secara munfarid, ada ruang dan waktu itu berinteraksi dengan atau mempengaruhi konsep diri sendiri. Nah, konsep diri sendiri dan konsep-konsep lainnya yang melekat pada seseorang itu meliputi mental, moral, emosi, sikap, tindakan, dan sebagainya. Ya semuanya ini kan sebenarnya dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Nah, ruang di sini menunjukkan suatu lingkungan, ya, itu dapat berupa lingkungan keluarga, lingkungan organisasi, lingkungan kemasyarakatan, lingkungan kerja, dan sebagainya. Yang itu menunjukkan tempat di mana seseorang itu beraktivitas. Sedangkan waktu adalah menunjukkan
aktivitas berdasarkan waktu. Ya. Waktu ini dapat mewakili waktu yang telah dilalui, waktu sekarang, maupun waktu yang nanti akan terjadi, yang bersifat kontingensi. Setiap individu ternyata dia berinteraksi dengan orang lain, bersosial. Dalam sholat menjadi berjamaah. Sebagaimana ketika kita melakukan ibadah sholat di masjid, ya berjamaah gitu, masing-masing orang bertemu dengan orang lain, ya berinteraksi pada waktu yang sama. Nah, saat pertemuan ini, terutama sebelum atau setelah sholat, ada interaksi yang intensif, yang itu berupa komunikasi. Baik itu komunikasi secara verbal, secara emosional, atau terbatas pada body language, pada bahasa tubuh. Meskipun proses interaksinya itu kadang tidak lama, namun ada aktivitas lain yang terus beraksi. Dan itu kebanyakan tidak disadari. Nah, yang berproses itu adalah kognitif dan afektif. Aktivitas kognitif mengaktifkan daya rekam akal, sedangkan aktivitas afektif merekam daya rasa jamaah. Kita semua tahu bahwa Islam itu tidak memaksa umatnya untuk selalu sholat berjamaah. Bahkan ada sholat-sholat khusus yang diperuntukkan secara munfarid, seperti sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, itu munfarid. Selain itu ada halangan-halangan yang dapat dijadikan alasan untuk tidak berjamaah, misalnya hujan lebat, ada gangguan alam, dan sebagainya. Artinya adalah sholat individu ya baik, sholat jamaah itu baik, hanya saja kalau kita lihat dampaknya, dampak yang ditimbulkan, sholat jamaah lebih berdampak kepada sosial. Makna yang kita bisa ambil dari sini adalah ajaran sholat itu ternyata menyimpulkan makna adanya integrasi lingkungan, problem, makna mikro-makro ke dalam suatu realitas tindakan. Karena apa yang terjadi pada individual, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, akan berkaitan dan dapat mempengaruhi aspek makro. Begitu juga sebaliknya. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh adanya pengakuan wewenang dan hak yang dimiliki oleh seorang individu terhadap individu lain, yang juga dapat menyebabkan terciptanya subordinasi individu dari yang satu kepada yang lain. Nah, ini bukan saja merupakan realitas sosial, tetapi juga merupakan salah satu penyebab yang menimbulkan masalah khusus. Nah, dengan mempelajari makna sholat tadi itu, kita dapat menciptakan infrastruktur yang bersifat solutif sehingga memudahkan hidup. Ya, kita bisa melakukan penguatan, juga bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang menjadi masalah baik itu di level mikro maupun di level individual maupun sosial. Dari adanya ajaran tentang sholat munfarid ke sholat jamaah, ini bisa kita analogikan juga dengan kehidupan individual ke kehidupan sosial. Sebaiknya adalah linier seperti munfarid ke jamaah. Nah, kehidupan kita secara individual itu juga sebaiknya adalah linier seperti sholat jamaah tadi itu. Linier ini artinya begini, kalau memang kita itu kelihatan baik, ya memang seharusnya baik gitu loh. Kalau di individual kita baik, sosial kita juga harus baik. Jangan individualnya baik, sosialnya jelek. Atau kelihatannya kita baik, tetapi kemudian perilakunya tidak baik. Itu berarti unlinear. Nah, hubungan antara individu dan sosial yang ditunjukkan oleh ibadah sholat itu, kecenderungannya lebih bersifat simbiosa mutualistik. Nah, karena apa? Karena di dalamnya itu ada corak silaturahmi, ada pertemuan langsung antara individual. Kemudian yang kedua, ada corak ukhuwah, ya, karena ada rasa persaudaraan dan kedekatan secara emosional. Yang ketiga ada corak kebersamaan, ya, dengan rasa dalam satu kesatuan dalam persepsi, dalam tanggung jawab, pola tindakan yang sama, saling memahami, saling mengingatkan, ya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kemudian ada juga corak yang keempat, yaitu kepemimpinan, yang itu ditunjukkan oleh hubungan antara imam dan makmum.
Nah, kepemimpinan yang ditampilkan ini bukan berdasarkan ambisi, tetapi ada keikhlasan untuk menempatkan seseorang yang pantas untuk dijadikan imam. Nah, ini merujuk pada kefasihan dalam bacaan, kemapanan atau stabilitas emosi, kapasitas keilmuan, perilaku keseharian, konsistensi dalam beragama, dan lain-lain. Serta juga diterimanya imam tersebut oleh jamaah. Jadi ini corak, kalau kita lihat dari teori corak kepemimpinan, ya corak yang aristokratif. Kalau dalam bahasa Plato ya filosof raja. Nah saudara-saudara, kalau kita cermati secara dalam ini, hubungan-hubungan ini tadi itu menunjukkan adanya introspeksi atau mawas diri yang nyata. Sehingga mampu mencerminkan adanya keikhlasan, kejujuran, penerimaan atas kondisi diri sendiri ataupun kondisi orang lain. Nah, perilaku introspeksi ini akan merefleksikan tindakan. Dari tindakan inilah muncul penilaian dari sosial. Nah, kalau kita amati, penilaian sosial itu pada umumnya berdampak pada penerimaan individu itu di dalam sosial. Yang ukuran-ukurannya misalnya seperti adanya tingkat kepercayaan, penerimaan, kemauan untuk bergaul, kemudian silaturahminya, kebersaudaraannya, dan sebagainya. Nah, indikator-indikator yang dinilai oleh masyarakat terhadap sosial pada umumnya itu terletak pada aspek pikiran, perkataan, dan tindakan dari seseorang. Ketiga aspek ini, yaitu pikiran, perkataan, dan tindakan, pada tataran individual, ya, itu menyatu dalam sumber daya yang sama, yaitu hati, qalb. Ketika masih ada di dalam ruang hati, pikiran, perkataan, dan tindakan itu masih menyatu. Lalu ketika sudah tereksploitasi, nah ini kemudian masyarakat menilainya sudah terpisah. Masyarakat dalam menilainya kadang itu secara parsial. Apakah itu hanya pada lingkup pikirannya saja, pada tindakannya saja, atau pada perkataannya saja. Meskipun ketiganya itu berasal dari satu sumber yang sama, yaitu hati. Artinya apa? Artinya ketiga aspek tersebut dapat menunjukkan unsur-unsur yang terdapat dalam diri manusia, yaitu yang pertama adalah unsur unitas kompleksitas. Nah, ini menunjukkan adanya berbagai unsur yang membentuk manusia itu sebagai pusat kepribadiannya. Yang kedua adalah unsur historisitas. Ini mencakup persamaan dan perubahan di dalam proses terbentuknya manusia hingga mempunyai kekhasan kemanusiaannya. Yang ketiga adalah unsur sosialitas manusia. Ini yang mempunyai martabat pribadi dengan kebebasannya, sehingga ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan lain. Nah, gabungan dari ketiga unsur inilah yang menyebabkan terjadinya identitas, keunikan, karakteristik, kepribadian yang jika tereksploitasi baru mewujud dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Yang itu kalau kita simpulkan dalam satu kata, jadilah apa yang disebut dengan perbuatan atau perilaku. Nah, perilaku ini juga begitu. Kalau kita amati orang hidup di dunia ini, perilakunya bisa kita kategorikan menjadi dua. Perilaku yang mengarah ke pro-life, yang cenderung konservatif, atau perilaku yang pro-choice, yang cenderung liberal. Nah, dua-dua kategori perilaku ini dapat kita identifikasi dengan jelas sih, melalui pengamatan yang secara tereksploitasi dari pikiran, perkataan, dan tindakan. Nah, dasar perilaku inilah yang kemudian menjadi dasar berpikirnya para teoritikus untuk memunculkan teorinya, seperti teori MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator, itu juga dari rujukan tadi itu. Kalau kita lihat dari MBTI itu kan ada mendefinisikan seperti ekstraversi, kemudian mampu bersepakat, mendengarkan kata hati, kemantapan sosial, keterbukaan terhadap pengalaman, dan lain sebagainya. Itu adalah indikator-indikator yang dilihat dari keserasian tiga tadi itu.
pikiran, tindakan, dan perkataan. Kemudian muncul juga teoritikus lain yang membedakan karakteristik kepribadian dari locus of control-nya, dari tingkat Machiavellisme-nya, dari penghargaan dirinya, self-esteem-nya, atau dari self-monitoring-nya, pemantauan dirinya, dan lain sebagainya. Holland pada tahun 85 juga memunculkan teori kepribadian bermula dari analisis ketiga hal tadi itu, sehingga kemudian dia memunculkan 6 tipe, yaitu tipe realistik, tipe menyelidik, tipe sosial, tipe konvensional, tipe pengusaha, tipe artistik. Ya. Nah, itulah saudara-saudara. Ada hal yang bisa kita petik dari sholat berjamaah itu ketika kita lihat dari konteks individual maupun konteks sosial, ya, dalam sistem lingkungan kehidupan dan lain sebagainya. Yang jelas dari ajaran sholat berjamaah maupun sholat individual itu kita bisa menemukan korelasinya dengan makna tindakan seseorang. Demikianlah saudara-saudara pembahasan kita pada tema kali ini, tema sholat berjamaah.